Pernah dengar tentang descriptive text? Pernah lihat contohnya? Atau fungsi descriptive text itu apa ya? Nah, sebelum semakin jauh bertanya-tanya, sekarang kita akan belajar bareng yuk. Di kesempatan kali ini, kita nggak akan hanya membahas contohnya, tapi juga akan bahas struktur, tujuan, dan ciri kebahasaannya. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys today? I hope help for all of you wherever you are. Kembali lagi bertemu dengan saya Rahma Putri Widianingrum di project kali ini, yaitu micro teaching. So, langsung aja yuk. Di video kali ini kita akan mengupas descriptive text lengkap dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri kebahasaannya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Descriptive text is a type of text which gives description about an object, living or non-living things, such as person, place, or thing. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak, seperti orang, tempat, atau benda. Selanjutnya, social function atau tujuan dari menulis descriptive text adalah to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi, tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu descriptive text dan fungsi sosialnya, selanjutnya kita akan belajar menulis descriptive text dengan memperhatikan struktur paragraf dan unsur kebahasaannya. Di bagian ini, kita akan membahas bagian struktur dan contoh dari descriptive text. Secara umum, descriptive text memiliki dua bagian, yakni identification dan description. Identification terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau memperkenalkan suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, berisi tentang ciri atau sifat-sifat yang melekat pada hal yang akan kamu deskripsikan. Sekarang, mari kita susun teks deskriptif sesuai dengan struktur tersebut. Contoh yang kita pakai adalah describing animal. Di sini kita akan mendeskripsikan giraffe atau jerapah. Pertama, kita akan mengidentifikasi atau memperkenalkan secara umum hal yang akan kita deskripsikan. Misalnya, contoh identifikasinya adalah giraffes are the tallest mammal in the world. We can find them in Central, Eastern, and Southern Africa. Some of them are also kept in the zoo. Artinya, jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia. Kita dapat menemukannya di Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Beberapa dari mereka juga dipelihara di kebun binatang. Ini adalah contoh dari identifikasi dari teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan menuliskan description atau ciri pada benda atau hal yang diceritakan. Contohnya, a giraffe has a long neck. The long neck helps it to eat. Around its body, it has spot pattern with brown color. On top of its head, there are small horns. They are used to protect the head from fighting. Yang artinya adalah jerapah memiliki leher yang panjang. Lehernya yang panjang membantunya makan. Di sekujur tubuhnya terdapat pola bintik dengan warna coklat. Di atas kepalanya ada tanduk yang kecil. Mereka digunakan untuk melindungi kepala dari pertempuran. Nah, bagian ini adalah contoh deskripsi yang digunakan pada descriptive text. Kita sudah mempelajari struktur dan membuat contoh descriptive text. Selanjutnya, kita akan mempelajari grammar atau unsur kebahasaan yang terkait. Di bagian ini, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait dalam penulisan descriptive text. Dalam menulis descriptive text, ada kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penulisan teks deskriptif menggunakan simple present tense.
Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Misalnya, he has a pointed nose, or giraffe is so big, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, unsur kebahasan kedua yang digunakan adalah menggunakan berbagai macam adjektif atau kata sifat yang bersifat menggambarkan atau describing. Misalnya, beautiful, big, long, sharp, dan contoh lainnya. Kemudian, unsur kebahasan yang ketiga adalah menggunakan linking verb. Linking verb adalah kata kerja penghubung seperti is, am, are, appear, grow, smell, sound, and taste. Contohnya dalam kalimat adalah he is handsome, it smells nice, the song sounds beautiful, dan masih banyak contoh lainnya. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan adverb of emphasis. Adverb of emphasis adalah keterangan penyangat. Ini digunakan bersama adjektif atau kata sifat seperti very, extremely, definitely. Misalnya dalam kalimat, he is very handsome, the song sounds extremely beautiful, dan lain-lain. Kita sudah mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk memahami teks deskriptif. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.